Hai guys, saya Ricardo dari thumbclubvid.com dan ini adalah video tutorial seri XHTML dan CSS. Pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mentransfer file ke server web, atau dengan kata lain bagaimana membuat website kita tayang di internet. Tapi sebelum ke sana, saya akan beri sedikit penjelasan mengenai server web. Ya, server web adalah penyedia layanan akses melalui protokol komunikasi HTTP atau yang sering kita sebut dengan Hypertext Transfer Protocol. Nah, nantinya server web inilah yang akan melayani setiap pengguna atau user yang berkunjung ke website kita. Server web adalah berupa software seperti Apache Web Server yang diletakkan di dalam komputer server. Nah, agar website kita bisa tayang di internet, kita membutuhkan sebuah komputer server. Ya, tapi karena harganya yang sangat mahal dan cara kerjanya juga lumayan menguras isi kepala, oleh karena itu, di sini kita cukup menggunakan jasa perusahaan Internet Service Provider atau yang sering kita sebut dengan web hosting. Ya, ada banyak perusahaan web hosting di Indonesia. Kita bisa searching di Google. Misalnya di sini kita cari dengan kata kunci web hosting Indonesia. Dan di sini sudah ada beberapa nama penyedia jasa web hosting yang ada di Indonesia, seperti Rumah Web, Jakarta Web Hosting, Indo Website, dan masih banyak lagi yang lainnya. Saran saya, pilih web hosting yang memiliki akun media sosial seperti Facebook atau Twitter agar kita terhindar dari penipuan. Oke, misalnya di sini kita coba rumahweb.com. Ya, ini adalah halaman user interface-nya rumahweb.com. Tampilannya menarik dan tidak terlalu susah untuk dimengerti. Oke, pada form cek domain ini kita bisa memeriksa apakah nama domain yang akan kita beli nanti tersedia atau tidak. Misalnya kita coba facebook.com. Dan di sini kita mendapat pesan bahwa domain facebook.com tidak tersedia. Ya, Facebook hanyalah milik si Mark seorang. Oke, kita coba nama yang lain guys. Misalnya kita coba saya suka website.com. Ya, nama domainnya tersedia. Selanjutnya kita bisa pesan sekaligus domain dan hostingnya di rumah web ini. Dan di sini ada pesan untuk memilih paket hosting. Ya, langsung saja kita pilih paket hostingnya. Nah, di sini rumah web menawarkan 3 paket hosting. Ada yang personal hosting, professional hosting, dan enterprise hosting. Bagi kita yang pemula, saya menyarankan untuk memilih space 100 MB pada paket personal hosting. Selain kita diberi space 100 MB di dalam hard disk server mereka, di sini kita juga diberi akun email, program PHP 5, MySQL 5, dan PHP MyAdmin. Nah, jadi bila kita ingin mengontrak 1 tahun untuk nama domain saya suka website.com dengan paket hosting 100 MB, mungkin biaya yang harus kita keluarkan di sini adalah sekitar 225.000. Ya, biaya tersebut kita bayarkan sekali dalam setahun saja guys. Jadi untuk membayar 225.000 rupiah per tahun masih tergolong murah daripada kita harus membeli komputer server dan menyiapkan jaringan internetnya. Nah, sebelum melakukan proses pemesanan, kita sudah harus memiliki alamat email sendiri. Dan dari alamat email tersebutlah nanti admin rumah web akan menghubungi kita untuk memproses pemesanannya. Kebanyakan web hosting di Indonesia memiliki sistem yang sama pada pemesanan domain dan hosting. Pertama, pilih domain, kedua pilih paket hosting, ketiga mengisi form identitas seperti nama, alamat, email, dan lain sebagainya. Keempat, transfer biaya pemesanan lewat bank, dan terakhir lakukan konfirmasi yang menyatakan bahwa kita sudah mentransfer biaya tersebut. Oke, bila kamu merasa kesulitan dalam proses pemesanannya, kamu bisa tanyakan langsung ke bagian admin rumah web, bisa lewat Yahoo Messenger, live chat, telepon, dan email. Nah, setelah proses pemesanan berhasil, nanti admin rumah web akan mengirimkan email yang berisikan link ke alamat cPanel website kita, beserta username dan password untuk dapat masuk ke cPanel tersebut. Ya, link cPanel tersebut biasanya dapat kita ketikkan sendiri pada URL browser. Formatnya adalah nama domain, garis miring, atau / cPanel. Oke, misalnya di sini saya akan masuk ke cPanel website saya. Saya ketikkan thumbclubvid.com, garis miring cPanel. Kemudian saya login dengan mengisikan username dan password saya. Ya, kamu bisa login dengan username dan password kamu yang telah diberikan admin rumah web sebelumnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke halaman utama cPanel. Nah, beginilah kira-kira bentuk cPanel kita. Dari sekian banyak fitur-fitur fasilitas yang bisa kita gunakan di sini, saat ini kita hanya perlu fokus pada fitur File Manager. Oke, kita masuk ke File Manager dan pastikan kita memilih Web Root dan kita klik Go.
Ya, public_html ini merupakan folder directory sebagai tempat penyimpanan file web kita nantinya. Jadi setelah kita selesai membuat file web, selanjutnya kita upload file tersebut ke dalam folder public_html ini. Ya, kita bisa lakukan dengan cara mengklik tombol upload ini. Lalu kita pilih file web yang akan kita upload pada komputer kita. Nah, di sini kita hanya diperbolehkan memilih satu file saja untuk diupload. Jadi bila kita memiliki 100 file, maka kita harus menguploadnya sebanyak 100 kali. Dan saya rasa kita memilih untuk berhenti mengupload bila kita memiliki 1000 file web. Ya, mengupload file web dari cPanel ini dirasa kurang efisien, guys. Oke, kita gunakan cara lain. Terlebih dahulu kita browsing lagi ke google.com. Lalu kita cari kata kunci FileZilla. Dan kita pilih FileZilla project.org ini. Ya, ini adalah halaman utama FileZilla Project, dan langsung saja kita download FileZilla kliennya. Ya, di sini kita bertindak sebagai klien yang akan mengupload file web ke server. Oke, kita pilih download untuk platform Windows dan kita tunggu sebentar untuk hasil downloadnya. Nah, setelah selesai mendownload, selanjutnya kita lakukan penginstalan. Ya, oke, FileZilla-nya sudah berhasil terinstall. Langsung saja kita buka aplikasinya, guys. Ya, ini adalah user interface-nya FileZilla. Pada bagian atas ada menu, tombol perintah, dan sebuah form koneksi. Pada bagian bawahnya ada pesan log berisi informasi perintah yang kita lakukan sebagai klien dan respon yang kita dapat dari server. Nah, di bawahnya lagi, di sini ada dua jendela yang terpisah. Jendela kiri adalah komputer kita dan jendela kanan adalah komputer server. Oke, sekarang kita akan menghubungkan FileZilla ke server terlebih dahulu. Pada menu, klik File, dan kita pilih Site Manager. Nah, pada jendela ini kita akan buat sebuah situs baru. Klik situs baru. Lalu kita beri nama situsnya. Ya, kamu bebas memilih nama apa saja di sana, guys. Di sini saya buat saja namanya website saya. Oke, selanjutnya pada tab General ini kita isikan informasi akun file transfer protokol yang tersedia pada cPanel website kita. Oke, kita kembali dulu ke halaman utama cPanel. Lalu kita pilih FTP account ini. Dan pada special FTP account-nya kita klik Configure FTP Client. Oke, di sini ada informasi tentang FTP pada website kita. Ya, ada FTP username, FTP server, dan FTP port. Nah, sekarang kita gunakan masing-masing informasi FTP ini ke dalam site manager FileZilla tadi. Oke, untuk hostnya kita gunakan informasi FTP server. Untuk portnya kita gunakan informasi FTP port. Dan untuk protokolnya kita gunakan FTP atau File Transfer Protocol. Dan untuk tipe loginnya kita pilih normal. Untuk username-nya kita gunakan informasi FTP username. Ya, username ini sama dengan username untuk masuk ke cPanel sebelumnya. Dan terakhir untuk passwordnya kita gunakan password yang sama dengan password untuk masuk ke cPanel sebelumnya. Oke, sekarang kita klik connect untuk membuat koneksi ke server web. Bila sudah berhasil terhubung ke server web, selanjutnya kita perhatikan remote server pada jendela kanan atas ini. Ya, semua ini adalah folder milik kita yang ada di dalam server web. Oke, sekarang kita masuk ke folder public_html ini. Dan pada jendela di bawahnya, disinilah tempat kita mentransfer file webnya. Oke, sekarang kita cari terlebih dahulu file web mana yang akan kita upload. Pada situs lokal ini, kita cari file webnya di dalam komputer kita. Oh ya guys, bagi kamu yang belum mengetahui cara membuat file web, kamu bisa lihat video tutorial kita sebelumnya tentang layout web sederhana. Ya, oke, misalnya di sini saya akan mengupload file web saya yang berada pada folder website saya di dalam desktop. Terlebih dahulu saya ke desktop komputer saya, lalu pada jendela di bawahnya saya cari folder website saya. Bila sudah ketemu, double klik untuk masuk ke dalam foldernya. Dan di sini ada beberapa file web dan folder yang akan saya upload ke server. Ya, folder ini berisi file yang akan mendukung file web. Nah, untuk mengupload atau mentransfer file dan folder web kita ke server, kita klik salah satu file atau foldernya, lalu kita tarik dan buang ke jendela sebelah kanan. Atau kita bisa highlight semua file dan folder webnya, lalu kita buang ke jendela sebelah kanan.
Nah, pada kasus ini saya memindahkan file dan folder yang berada di dalam folder website saya ke dalam folder public_html yang berada pada server web. Ya, beginilah cara kita mentransfer file maupun folder web ke dalam server web. Nah, setelah kita memindahkan semua file dan folder webnya, kemudian server web akan mencari file yang bernama index pada file web kita untuk dapat langsung ditayangkan sebagai user interface pada website kita. Jadi sekarang bila saya mengetikkan alamat timeclubview.com pada browser, ya, browser langsung menayangkan file index sebagai user interface website saya. Dan sekarang user sudah bisa mengakses website kita secara online. Ya, oke guys, begitulah cara kita untuk dapat tayang di internet. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Bila ada pertanyaan, email kita di berbagi@timeclubview.com. Jauhi narkoba, jauhi korupsi, dan tetap berkarya guys. See you.